Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Santri husnul khatimah yang soleh dan solehah, mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Santri husnul khatimah sekalian, pada pertemuan materi adab ta'lim kita kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan dengan matan selanjutnya dari kitab Ta'limul Muta'allim. Silahkan diperhatikan bukunya. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal yang membahas tentang ilmu, fikih dan keutamaannya. Di pasal ini, pada pertemuan sebelumnya dibahas tentang masalah akhlak. Adapun matan berikut ini adalah kelanjutannya. Wa qad sannafa as-sayyidul imamul ajallu al-ustadzus syahidu Nasiruddin Abul Qasimi kitaban fil akhlaqi wa ni'ma ma sannafa. Di sini disebutkan as-sayyid al-imamul ajallu al-ustadzus syahidu. Ini adalah panggilan yang disematkan kepada Imam Nasiruddin Abul Qasim sebagai penghormatan atas keluasan ilmunya. Di sini disebutkan bahwa Al-Imam Nasiruddin Abul Qasim, beliau mengarang sebuah buku tentang masalah akhlak. Dan disebutkan di sini bahwa ni'ma ma sannafa, kitab yang dikarang oleh Imam Nasiruddin Abul Qasim tentang masalah akhlak ini dianggap sebagai sebaik-baik kitab tentang masalah akhlak. Perlu diketahui bahwa Al-Imam Nasiruddin Abul Qasim ini adalah seorang ulama fikih mazhab Hanafi yang berasal dari Samarkand, yaitu suatu daerah di negara Uzbekistan untuk saat ini. Beliau mengarang sebuah buku tentang masalah akhlak yang menjadi rujukan bagi kaum muslimin. Fayajibu ala kulli muslimin hifdzuha. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Di sini disebutkan bahwa setiap muslim harus mengetahui ilmu yang membahas tentang akhlak, baik akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Karena akhlak ini erat kaitannya dengan kehidupan manusia sehari-hari. Sehingga dengan berperilaku akhlak terpuji, itu bisa mengangkat kedudukannya. Begitupun sebaliknya, dengan menghindari akhlak tercela, itu bisa menjaga dirinya dari kehinaan di kalangan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya, ilmu fardil kifayah. Ilmu tentang fardu kifayah. Perhatikan teksnya. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayini, dan adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat-saat tertentu, contohnya melaksanakan sholat janazah dan menjawab salam, fa fardun ala sabilil kifayati, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Pengertian fardu kifayah adalah idza qama bihil ba'du fi baldatin saqata 'anil baqin, yaitu
apabila amalan tersebut telah dikerjakan oleh sebagian penduduk daerah tersebut, saqata 'anil baqin, maka gugurlah kewajiban tersebut, amalan tersebut dari penduduk yang lainnya. Fa in lam yakun fil baldati man yaqumu bihi, akan tetapi jika di daerah tersebut tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, ishtaraku jami'an fil ma'thami, maka mereka semua berdosa. Ini adalah pengertian dari fardu kifayah. Fayajibu 'alal imami an ya'murahum bidzalika, oleh karena itu wajib bagi seorang pemimpin untuk menyuruh mereka melaksanakannya, mengerjakannya, wa yajbara ahlal baldati 'ala dzalik, dan memaksa penduduk daerah tersebut jika mereka tidak mau mengerjakannya atau mempelajarinya. Pembahasan selanjutnya, ilmu fardil aini, ilmu tentang fardu ain. Perhatikan teksnya. Qila innal ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwali. Dikatakan bahwa mengetahui amalan ibadah yang berlaku atas diri seseorang dalam setiap keadaan, maksudnya adalah amalan ibadah yang hukumnya fardu ain seperti sholat 5 waktu dan puasa Ramadan, bimanzilati ta'am la budda li kulli wahidin min dzalik. Kedudukannya itu ibarat makanan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Maksudnya mempelajari ilmu atau mempelajari amalan yang hukumnya fardu ain itu adalah kewajiban setiap muslim, karena ibadah yang dikerjakan oleh seseorang itu tidak mewakili amalan ibadah orang lain, begitupun sebaliknya orang lain pun tidak mewakilinya. Wa ilmu ma yaqa'u fi ba'dil ahayini, sedangkan mempelajari amalan ibadah yang berlaku pada waktu-waktu tertentu saja, maksudnya amalan ibadah yang hukumnya fardu kifayah seperti sholat jenazah, bimanzilatid dawa yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat, kedudukannya itu ibarat obat yang hanya diperlukan pada waktu-waktu tertentu saja. Selanjutnya, al-ilmul muharram, ilmu yang diharamkan untuk dipelajari. Wa ilmun nujumi bimanzilatil marad fata'allumuhu haramun. Ilmu perbintangan atau astronomi itu ibarat penyakit, sehingga mempelajarinya hukumnya haram. Li'annahu yadurru wa la yanfa', karena membahayakan dan tidak bermanfaat. Ilmu astronomi, zodiak, dan seterusnya haram untuk dipelajari karena dasarnya hanya persangkaan belaka. Wal harabu an qada'illahi ta'ala wa qadrihi ghairu mumkin. Sedangkan menyelamatkan diri dari qada dan qadarnya Allah adalah sesuatu yang tidak mungkin. Karena biasanya ilmu astronomi atau ilmu nujum ini bertujuan untuk mengetahui nasib seseorang atau menghindarkan diri dari suatu bahaya. Fayanbaghi likulli muslimin an yashtagila fi jami'i awqatihi bi dzikrillahi ta'ala. Maka
sudah seyogyanya bagi setiap muslim itu, terlebih lagi para penuntut ilmu, supaya menyibukkan diri atau mengisi seluruh waktunya dengan berzikir kepada Allah, wa du'a wa tadarru', berdoa dan memohon dengan disertai merendahkan diri, wa qiraatil Qur'an wa sadaqatid dafi'ah lil bala, membaca Al-Quran dan banyak bersedekah untuk menghindarkan diri dari musibah, wa yas'alallaha ta'ala al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah, dan meminta ampun dan kesehatan kepada Allah di dunia dan di akhirat, liyasunahullahu 'anil bala'i wal afat, supaya Allah menjaganya dari berbagai mara bahaya. Fa inna man ruziqad du'a lam yahrumil ijabah, karena sesungguhnya orang yang dianugerahi untuk terus senantiasa berdoa, maka pasti akan diijabah doanya. Fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la mahalah, dan jika musibah itu sudah ditakdirkan untuknya, pasti akan menimpanya. Walakin yuyassiruhullahu ta'ala alaihi, akan tetapi Allah akan memudahkan atau Allah akan meringankan musibah tersebut, wa yarzuquhu sabra bi barakatid du'a, dan menganugerahinya dengan sifat sabar karena keberkahan dari doa tersebut. Oleh karenanya, banyak-banyaklah berdoa supaya Allah menghindarkan atau meringankan dari musibah yang akan menimpa. Ini adalah nasihat yang sangat berharga dari Al-Imam Az-Zarnuji bagi kaum muslimin secara umum, terlebih lagi bagi para pelajar, agar supaya senantiasa mengisi waktunya dengan hal-hal yang baik. Karena kalau waktu tidak diisi dengan hal-hal yang baik, maka dia akan mengajak kepada hal-hal yang buruk, atau minimalnya mengajak kepada hal yang sia-sia. Selanjutnya, Allahumma idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihil qiblah wa awqatas salati fayajuzu dhalik. Sebelumnya disebutkan bahwa hukum mempelajari ilmu nujum, ilmu astronomi itu adalah haram. Di sini ada pengecualian tentang boleh mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan, qadra ma ya'rifu bihil qiblah, sekedar untuk mengetahui arah kiblat. Ketika hendak melaksanakan sholat, tidak mengetahui arah kiblat, ada di antara kalangan kaum muslimin yang dengan melihat bintang atau rasi bintang itu bisa mengetahui arah mata angin, barat, timur, selatan, utara. Ini dibolehkan. Wa awqatas shalah, atau untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Dengan ilmu perbintangan, dengan melihat posisi bintang, jika bisa menentukan waktu sholat, maka ini dibolehkan. Wa amma ta'allumu ilma tibbi fayajuzu. Adapun mempelajari ilmu kedokteran, hukumnya boleh. Li'annahu sababun minal asbab fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbab. Karena ilmu kedokteran ini merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan kesembuhan, dan tidak ada hubungannya dengan masalah sihir, tenung, dan sebagainya, maka dibolehkan mempelajari ilmu kedokteran. Wa qad tadawan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi juga pernah berobat, bahkan menganjurkan
keluarganya untuk berobat, dan kita mengenal hingga saat ini cara pengobatan Nabi atau cara pengobatan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan nama Tibun Nabawi. Teks selanjutnya, wa qad hukiya 'ani Syafi'i rahimahullahu ta'ala annahu qala al-'ilmu 'ilmani, 'ilmul fiqhi lil adyan wa 'ilmu tibbi lil abdan wa ma wara'a dzalika bulghatu majlis. Diceritakan dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini adalah imam besar dalam mazhab Syafi'i dan merupakan mazhab terbesar di Indonesia. Beliau mengatakan al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu yang diperlukan oleh manusia itu ada dua macam. Yang pertama, ilmul fiqhi lil adyan, ilmu fikih tentang masalah agama. Ilmu fikih yang dimaksud di sini adalah ilmu agama secara umum. Semua ilmu agama Islam itu disebut fikih di sini. Ilmu ini sangat diperlukan oleh kaum muslimin untuk menjaga hubungannya dengan Allah dan senantiasa berada dalam kebaikan, serta untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat nanti. Kemudian ilmu yang diperlukan oleh manusia yang kedua menurut Imam Syafi'i adalah wa ilmu tibbi lil abdan, ilmu kedokteran untuk badan. Ilmu kedokteran ini sangat diperlukan oleh manusia, khususnya kaum muslimin, untuk menjaga dirinya tetap sehat, untuk menjaga dirinya supaya terhindar dari berbagai macam penyakit, dengan tujuan supaya dia bisa beraktivitas kesehariannya dengan lancar, serta bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Wa ma wara'a dzalika bulughatu majlis. Adapun selain dari kedua ilmu tersebut, maka ambillah secukupnya sesuai dengan yang diperlukan. Baik anak-anakku sekalian, demikian untuk pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.